Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada sesuatu yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kamu diajak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemuliaan dirimu sendiri. Jawab, ini kebutuhanmu, ini keselamatanmu, ini kemuliaanmu. Ini panggilan yang indah. Tapi ada orang-orang yang berpaling. Makanya Allah berfirman setelah itu, wa'lamu, ketahuilah Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kata para ulama, seperti keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa ayat ini ditutup dengan ancaman seperti itu? Allah yang batasi manusia dari hatinya. Maksudnya, kalau setelah adanya ajakan kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang enggan, berpaling, masih malas-malasan, mikir-mikir, atau sudah mau tapi tunda-tunda. Apa akibatnya? Jangan salahkan siapa-siapa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati hamba seperti ini, kemudian akhirnya hatinya tertutup sama sekali, tidak bisa lagi menerima kebenaran. Ingat, yang bisa membuka hati itu Allah. Karena yang menguasai hati kita adalah Dia. Ketika Dia membukakan, hidayah masuk. Jangan kemudian merasa, oh terserah saya mau buka atau tutup. Anda bukan pemiliknya. Makanya Allah mengancam. Kalau Anda tidak mau menerima, Allah bisa menutup kembali hati tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga jadinya tidak bisa menerima kebenaran. Ya, ini seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kurangnya? Orang-orang munafik hidup di dekat para sahabat generasi terbaik. Pembimbing mereka Rasulullah SAW. Langsung mereka saksikan akhlaknya. Yakni kita saat ini mendengarkan hadis-hadis yang sahih, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Kita beriman. Mereka lihat langsung. Tentu saja, laisal khabaru kal mu'ayanah, iya kan? Berita tidak sama dengan menyaksikan langsung. Itu hadis sahih. Mereka lihat langsung. Al-Quran turun, Nabi SAW menjelaskan di depan para sahabat. Keindahan maknanya, keindahan hikmahnya, keindahan hukumnya. Mereka dengar. Apa kurangnya? Tapi ketika hati sudah tertutup, kebaikan sebesar apapun tidak bisa masuk. Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup? Kalau sudah sampai pada tahapan seperti ini, tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang tersebut. Dia telah mati meskipun kelihatan badannya masih hidup. Hatinya telah mati, dikubur di dalam badannya, sebelum nanti badannya masuk dalam kuburan yang sesungguhnya. Ini keadaan yang paling buruk yang menjadikan seorang hamba tidak bisa diharapkan lagi kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum keadaan ini menimpa kita dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah ketika menginginkan hal ini ditimpakannya kepada hambanya. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah dengan rahmatnya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya dengan pemaafannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dosa-dosa kita dengan pengampunannya. Ini yang bisa kita lakukan. Makanya selagi masih ada kesempatan mencari sebab-sebab rahmatnya dan Dia adalah yang maha luas rahmatnya, maka lakukanlah sebab-sebab tersebut. Selagi masih Dia buka pintu kesempatan untuk bertobat, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum luput waktunya.